Salah satu pelaku UMKM tenun di Pringgasela yakni Tenun Sasak Sentosa mendapatkan pelatihan dari kampus Universitas 11 Maret. Selain memberikan pelatihan terkait motif dan pewarna alami, pihak kampus juga akan membantu memfasilitasi memasarkan hasil produk agar lebih dikenal orang. Keberadaan hasil produk tenun yang ada di Lombok Timur cukup mencuri perhatian orang luar, termasuk kampus Universitas Yogyakarta dan Universitas 11 Maret untuk melihat langsung hasil tenun mereka. Kedatangannya ini tidak lepas dari keinginan untuk membantu pelaku UMKM tenun dalam meningkatkan kualitas dan hasil produksi. Salah satu pengajar di kampus Universitas 11 Maret, Rahmawati mengaku keberadaan tenun di Pringgasela ini cukup unik. Selain karena masih melestarikan bahan dan pewarna dari alam, motif yang dihasilkan juga berbeda dengan daerah lain, termasuk di daerah Bali. Selain itu, kedatangannya ini juga untuk mendukung Pringgasela menjadi salah satu desa wisata di Lombok Timur. Pihak kampus memilih tenun Pringgasela sebagai objek pelatihan ditentukan karena dua aspek, yakni kenaikan aset dan kenaikan omset. Tenun Pringgasela dikatakannya memiliki khas tersendiri karena proses perendaman kain dilakukan dengan cara tradisional, yakni menggunakan air ketan. Perendaman ini diklaim mampu menguatkan struktur benang sehingga tidak mudah putus. Salah satu indikatornya memang kenaikan aset, kemudian kenaikan omset. Kenaikan omset otomatis diikuti dengan kenaikan laba. Jadi dulunya 5 tahun yang lalu mungkin belum punya itu mesin ini yang ATP ya. Hal senada juga disampaikan salah satu dosen Universitas 11 Maret, Bambang Puji Asmanto. Pihaknya mendorong pelaku tenun di Pringgasela memanfaatkan tanaman tarum sebagai pewarna alami tenun. Tarum ini dikatakan menjadi salah satu pewarna alami yang ramah lingkungan dan mudah didapatkan. Sehingga besar harapannya tarum ini bisa ditanam di Lombok Timur untuk memudahkan penenun melakukan pewarnaan. Sebagai pewarna alami yang baik, yang ramah lingkungan. Dengan demikian, apa yang nanti dirintis di daerah ini kaitannya untuk green entrepreneurship yang berbasis bahan lokal itu akan tercapai karena tarum itu memang bisa dibudidaya di sini dan ada di sini. Tadinya hanya diambilkan dari yang tumbuhan liar, ini diambil nanti bisa dibudidayakan. Kalau daya tahannya baik, jadi sudah diuji juga untuk tarum itu untuk sebagai pewarna alami itu tahan, jadi relatif tahan. Sementara menurut Ketua Sasak Tenun Sentosa Pringgasela, Muhammad Maliki mengaku bahan pewarna masih menggunakan bahan alam yang tumbuh liar di sekitar mereka. Belum adanya penanaman yang terpusat di Lombok Timur menjadi salah satu kendala jumlah kain tenun yang mereka produksi. Ia berharap kepada pemerintah daerah agar bisa memfasilitasi lahan digunakan untuk menanam tarum. Penanaman tarum ini sedikitnya membutuhkan lahan seluas 2 are, sehingga penenun tidak lagi susah mencari pewarna alam yang tumbuh liar di beberapa lokasi. Betul, itu terutama sekali di dalam pohon tarum atau indigo. Itu perlu lahan tempat kita menanam pohon tarum tersebut. Karena selama ini kami masih mencari pewarnaan terutama sekali dari indigo itu, tarum itu masih nyarinya di sembarangan. Kami tidak punya lahan untuk menanam. Maka kami untuk pewarna indigo itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan. Langkah ke depannya kami sudah infokan kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata untuk mencarikan kita peluang atau langkah-langkah selanjutnya bagaimana cara-cara kami itu untuk membudidaya bibit tanaman indigo itu supaya kami punya lahan tersendiri atau punya lahan seperti punya Pemda kita pinjam seperti itu misalnya. Zulfikri, Selaparang TV melaporkan.